Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita membuat video cara memilih solder yang cocok untuk keperluan juga kebutuhan. Pertama, solder yang umum dijual di toko-toko listrik dengan daya 30 sampai dengan 40 watt, kisaran harga 20 sampai dengan Rp35.000. Lalu selanjutnya, solder dengan ujung lancip atau yang biasa dikenal dengan subtip. Solder ini lebih cocok digunakan untuk penyolderan pada IC DIP, IC SMD, atau kaki-kaki komponen yang kecil. Solder ini mungkin tidak dijual di toko listrik biasa dekat rumah. Kebanyakan bisa didapatkan di toko listrik yang lumayan besar atau di online shop. Dan untuk harga berkisar 300 sampai 400 ribu dengan daya yang sama, yaitu 30 sampai dengan 40 watt. Tetapi dia memiliki kegunaan yang spesifik dari solder yang sebelumnya. Ketiga, di sini ada solder quick heater, di mana solder ini dapat menaikkan daya dengan menekan tombol yang ada di handle-nya. Pada keadaan normal, solder ini berada di daya 20 watt. Lalu pada saat ditekan tombol yang ada di handle-nya, dayanya bisa naik sampai dengan hingga 200 watt. Untuk harga sekitar 400 sampai 500 ribu. Dan yang terakhir, sebetulnya hampir sama dengan solder sebelumnya, yaitu quick heater. Hanya saja yang membedakannya adalah handle dari solder ini sendiri yang mengutamakan kenyamanan dalam menyolder. Untuk harga berkisar 450 sampai 600 ribu rupiah. Oke, selanjutnya adalah pemilihan solder berdasarkan kegunaan. Pada dasarnya solder yang kita miliki ini sama, yaitu multi purpose solder secara kegunaan. Hanya yang membedakan adalah pemerataan panas pada batang besinya. Oke, selanjutnya adalah pemilihan solder berdasarkan kegunaan. Pada dasarnya solder yang kita miliki ini semua sama, yaitu multi purpose solder secara kegunaan. Hanya yang membedakan adalah pemerataan panas pada batang besinya. Untuk penggunaan yang spesifik seperti penyolderan pada IC, komponen yang kecil, atau pada board kecil seperti HP, televisi, dan komponen yang lainnya, maka yang kita butuhkan adalah solder subtrip ini. Solder dengan model ini sendiri memiliki banyak ragam bentuk trip, ya walaupun semuanya adalah subtip. Kegunaannya adalah tentu saja menjangkau area-area sempit pada board, pada IC DIP, IC SMD, dan komponen lainnya. Seperti ini contohnya. Kemudian bagaimana sih memilih solder yang baik? Pemilihan solder yang tepat yaitu kita harus memiliki solder yang panasnya merata. Jika dilihat pada solder A ini, di mana solder ini dapat kita temui di toko-toko listrik umum. Solder ini panasnya kurang merata, dikarenakan solder trip pada solder ini hanya menempel pada satu sisi saja dan ditekan oleh baut. Sementara di dalamnya penghantar utamanya yaitu sebuah kawat. Ujung dari solder ini berbahan tembaga, di mana kelemahannya cukup banyak. Solder tembaga itu mudah bengkok, mudah panas, memuai, dan dalam penggunaan yang intens, sekitar 2-3 bulan, kemungkinan solder ini akan tumpul dan akan sulit sekali untuk melakukan pekerjaan. Jadi kita perlu membelikan replacementnya di toko-toko listrik terdekat. Kemudian kita bergeser ke solder B.
yaitu solder yang mempunyai harga lebih mahal dari solder A. Tapi solder ini merupakan solder yang baik karena penghantar panas yang digunakannya adalah sebuah keramik, di mana keramik ini akan menghantarkan panas ke semua bagian trip solder, sehingga pekerjaan solder kita akan lebih awet dan juga mudah. Solder ini sudah kita pakai sekitar hampir 3 tahun dan belum pernah ganti ujungnya. Jadi sudah jelas mana solder yang harus dibeli jika kita serius melakukan perbaikan pada alat-alat elektronik, listrik, atau membuat benda-benda elektronik lainnya. Tips utamanya adalah solder yang baik merupakan solder yang memiliki daya 40 watt secara maksimal. Karena jika melebihi daya 40 watt, dapat dipastikan komponen yang kita kerjakan mengalami kerusakan atau minimal berkurang secara kemampuan karena overheat. Oke, segitu. Oke, sekian videonya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.